Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan progres tugas proyek kami. Kami mengambil produk Arai EcoPrint. Kelompok 7 beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri Abdul Halim, dan ada Andika Ramadan, Catherine Dwi, Elma Nur, Safa Halisa, dan Zelva Atika. Itu saja perkenalan dari kelompok 7. Kita langsung saja ke presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan company profile dari Arae. Arae adalah brand fashion dan kerajinan lokal berbasis komunitas sosial yang mengusung konsep sustainable living dengan ecoprint dan natural dyeing sebagai focal point produknya. Arae telah dimulai sejak 2018 di Bubulak, Bogor Barat yang dibangun atau dipelopori oleh Ginanjar Citra Budiana. Arae berharap bisa berbagi kebahagiaan dan cinta atau kasih sayang kepada orang-orang di sekitar, yang dihadirkan dengan produk-produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Untuk analisis dari kelompok kami untuk Arai EcoPrint, kita mulai dari lingkungan pemasaran. Salah satu bagian dari lingkungan pemasaran itu ada sistem ekonomi dari negara yang kita tuju untuk memasarkan produk. Tapi sebelum itu, kelompok kami sudah merekomendasikan Arai EcoPrint di beberapa negara ASEAN dan Jepang. Di sini kami merekomendasikan beberapa negara yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, dan Jepang. Bukan tanpa alasan kami merekomendasikan negara-negara tersebut, maka dari itu kita simak penjelasan dari kenapa kita merekomendasikan negara tersebut. Kita mulai dari sistem ekonomi dari negara Singapura. Singapura menganut sistem ekonomi terbuka atau sering kita sebut ekonomi pasar, yang dimana semua kegiatan ekonomi diserahkan kepada pasar. Hal tersebut akan lebih memudahkan produk untuk masuk ke negara tersebut. Selanjutnya, ada dari negara Malaysia. Malaysia ini menganut sistem ekonomi campuran yang dimana tidak sepenuhnya kegiatan ekonomi diserahkan kepada pasar, tetapi sebagian usaha yang berpengaruh untuk banyak orang dikelola oleh negara. Tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk mengekspor produk ke negara Malaysia, karena produk yang ditawarkan oleh Arae lebih kepada produk untuk dipakai oleh pribadi. Begitupun dengan Thailand, sama dengan Malaysia, menganut sistem ekonomi campuran. Dan satu lagi, negara Jepang menganut sistem ekonomi terbuka pula seperti halnya sistem ekonomi yang dianut oleh Singapura. Dari 4 negara yang sudah disebutkan dari sistem ekonomi yang dianut, akan memudahkan produk ARAE masuk ke pasar negara-negara tersebut, karena tidak ada negara yang menganut sistem ekonomi komando yang cenderung lebih tertutup dalam menerima produk dari luar. Selanjutnya, ada perkembangan pasar di pasar yang akan ARAE tuju. Tentunya setiap negara memiliki perkembangan yang berbeda, dan hal itu dilihat dari pendapatan per kapita dari suatu negara. Untuk negara yang kami rekomendasikan untuk ARAE, negara Singapura merupakan negara yang memiliki pendapatan yang tinggi. Untuk negara Malaysia, berpendapatan menengah, sama dengan Thailand. Dan untuk negara Jepang, memiliki pendapatan yang tinggi. Semakin tinggi pendapatan per kapita di suatu negara, berarti semakin bagus untuk produk yang akan kita masukkan ke negara tersebut. Karena pendapatan calon customer-nya memungkinkan untuk bisa membeli produk dari Arai. Selain itu, kami juga sudah menganalisis dari populasi di negara yang kami tuju. Kami memang belum menentukan secara spesifik di bagian atau daerah mana dari negara yang kami tuju tersebut sebagai fokus dari Arai. Tetapi untuk secara keseluruhan, di setiap negara populasinya cukup besar. Untuk negara Thailand, populasinya 69,8 juta penduduk. Untuk Malaysia ada 32,37 penduduk. Untuk Singapura 5,68 juta penduduk. Dan untuk Jepang 126,22 juta penduduk. Memang angka yang cukup besar. Kami perlu menganalisis secara lebih dalam terkait fokus dari area itu sendiri, sehingga data dari populasi bisa lebih spesifik lagi dan lebih realistis untuk bisa dicapai.
Di sini saya akan menjelaskan aspek lingkungan sosial dan budaya. Yang pertama ada dari negara Jepang. Aspek budaya di Jepang lebih mengekspresikan diri dengan menunjukkan cara berpakaian yaitu kimono. Kimono ini merupakan salah satu pakaian tradisional ala Jepang yang sering digunakan untuk menghadiri acara kebudayaan dan tradisi Jepang. Mereka biasanya memakai kimono ini untuk menghadiri upacara minum teh, upacara kedewasaan, hingga menonton pertunjukan. Selanjutnya, untuk aspek sosial, Jepang ini dikenal dengan sopan santunnya dalam berinteraksi sosial melalui tradisi ojiki. Tradisi ojiki ini tradisi membukukan badan ketika pertama kali bertemu dengan orang lain. Tak lupa juga masyarakat Jepang selalu mengutamakan kata terima kasih dan maaf. Ada dari negara Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia ini mempunyai banyak kemiripan, salah satunya dalam event Islamic Fashion yang lebih ditonjolkan untuk wanita, mulai dari model hijab dan corak hijab. Untuk model hijab segi 4 ini biasanya lebih sering digunakan oleh wanita Indonesia, sedangkan pasmina lebih sering digunakan oleh wanita Malaysia. Selanjutnya, wanita Indonesia ini lebih menyukai corak hijab yang mereka gunakan, sedangkan wanita Malaysia ini lebih sering menggunakan hijab polos. Untuk aspek sosialnya sendiri, Indonesia dan Malaysia ini adalah salah satu negara yang paling banyak menggunakan tenaga kerja dari luar. Selanjutnya ada negara Singapura. Aspek budaya di Singapura ini terbentuk karena adanya komunitas yang beragam dan pop kultur yang kuat. Contohnya, ada festival Singapore Art Week. Dan untuk aspek sosialnya, rakyat Singapura ini terkenal sangat disiplin untuk mengenai masalah kebersihan. Maka Singapura tidak salah untuk terpilih sebagai menjadi negara yang paling bersih di Asia. Dan terakhir ada dari negara Thailand. Negara Thailand ini memiliki aspek budaya akan pembuatan kain yang unik yang bisa dikembangkan sedemikian rupa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alasan kami menyarankan ARAE di beberapa negara ASEAN. Jadi, ARAE adalah industri ekoprint di Indonesia dan sampai sekarang masih didominasi oleh pabrikan asal Indonesia. ARAE memilih negara Singapura, Malaysia, Thailand, dan Jepang sebagai target pasarnya karena negara tersebut memiliki ketertarikan dalam bidang fashion dan kain yang unik. Jadi, ARAE ingin membuktikan jika produknya mampu bersaing di pasar internasional. Nah, jadi tiap target pasar masing-masing negara pasti memiliki ciri khasnya masing-masing, yang mana perlakuan pendekatan dan strategi pemasarannya pun akan berbeda-beda. Selain itu, beberapa negara tersebut juga masuk ke dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Salah satu keuntungan menjadi anggota ASEAN dalam hal perdagangan adalah pemotongan biaya masuk, penurunan tarif impor, dan potongan tarif kepada barang-barang potensial. Maka dari itu, menjadikan negara tetangga sebagai target pasar merupakan kesempatan besar untuk ARAE memperluas pasarnya secara global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alasan lain mengapa ARAE kami sarankan di beberapa negara ASEAN. Yang pertama ada dari negara Thailand. Negara Thailand ini dikenal kaya akan flora dan bahannya yang bagus. Selain itu, negara Thailand juga suka mengekspor produk fashion. Nah, negara Thailand ini dikenal dengan bahan yang bagus. Salah satunya adalah bahan kain taisik. Bahan kain taisik ini bagus untuk membuat celana, blus, dan bustir. Kain taisik ini dikenal dengan sebutan kain sutra Thailand yang memiliki karakteristik mengkilat, tipis, lembut, dan terasa nyaman saat digunakan. Selanjutnya ada dari negara Malaysia. Negara Malaysia ini budayanya sama dengan Indonesia. Mereka sama-sama memiliki selera yang sama dalam fashion. Selanjutnya ada dari negara Singapura. Negara Singapura ini terkenal dengan daya konsumtif akan impor tinggi. Jadi sangat cocok jika ARAE memproduksi dan memasarkannya di negara Singapura.
Dan terakhir ada dari negara Jepang. Budaya Jepang ini adalah budaya pakaiannya yang masih dikenal dengan tradisionalnya masih kental. Jadi seperti contohnya yang sudah dijelaskan, mereka masih sering menggunakan kimono. Kimono ini dimana mereka mempunyai corak yang sama persis dengan ekoprint. Maka Arae kami sarankan untuk memasarkannya di negara Jepang agar mereka lebih mengenal produk lokal asal Indonesia ini, yaitu Arae. Selanjutnya ada pasar dan pembeli global. Saat ini Arae sedang dalam tahap go internasional. Setelah berhasil memasarkan produk di negara asalnya yaitu Indonesia, Arae melakukan ekspansi ke beberapa negara, salah satunya adalah Singapura. Aksi ekspansi yang dilakukan Arae adalah Muslim Fashion Show. Contohnya, Arae baru saja melakukan fashion show pada tanggal 1 November 2021 yang bertemakan Sustainable Muslim Fashion 2021. Arae sendiri memilih menerapkan strategi marketing campaign untuk memasuki pasar internasional. Sebagai pengusaha yang memproduksi berbagai macam barang dan fashion, Arae menjadi salah satu produsen ekoprint dengan harga yang terjangkau, khususnya itu di Indonesia. Selanjutnya ada karakteristik pembeli global. Yang pertama adalah Indonesia. Konsumen Indonesia sangat memperhitungkan 3 hal, yakni merek atau brand, fungsi, dan harga. Di Indonesia itu sendiri, saat melihat harga yang murah dan fungsi yang baik, akan lebih menarik konsumen, terlebih lagi dengan brand yang cukup terkenal. Selanjutnya adalah Singapura dan Jepang. Untuk di Singapura dan di Jepang, mereka memiliki karakteristik konsumen yang hampir sama. Jika Singapura lebih memperhatikan kualitas barang itu sendiri, Jepang juga memperhatikan kualitas barang dan ditambah dengan keunikan dari barang yang ada. Selanjutnya, ada Thailand dan Malaysia. Dua konsumen ini juga memiliki karakteristik yang sama seperti Indonesia, yaitu memperhatikan brand, fungsi, dan yang paling utama adalah harga. Selanjutnya, kita masuk ke objek riset pemasaran. Pada objek riset pemasaran ini ada 3 objek yang akan kami teliti, yaitu ada harga, produk, dan alat pemasaran. Yang pertama ada harga. Di samping ada gambar katalog beserta harganya dapat kita lihat. Oleh karena itu, Arae memiliki produk dengan harga yang cukup kompetitif. Dari kompetitor lainnya, harganya mulai dari 80.000 hingga 350.000. Dengan model yang modern, detail yang rumit, simple dan kualitas bahan kainnya yang juga cukup baik, harga produk Arae ini juga masih termasuk terjangkau. Kemudian kita masuk ke produk. Berikut ada list produk-produk yang diproduksi oleh Arae. Itu antara lain ada hijab, topi, kaos, kemeja, tote bag atau handbag, mukena, ada juga kain, kemudian ada sling bag, sepatu, dan banyak lainnya. Nah, produk Arae ini bergerak di bidang fashion dengan tekstil yang tidak berbahan polyester, dengan motif dried leaf and flower yang memberikan motif abstrak dan indah, yang kemudian dijadikan berbagai macam produk. Produk Arae memiliki perawatan khusus untuk menjaga kualitas dan ketahanan kainnya. Jadi bahannya tidak perlu dicuci dengan mesin cuci, deterjen, maupun dikeringkan dengan sinar matahari langsung, itu tidak perlu. Kemudian produk Arae ini juga menerapkan konsep utilize of unused resource, empower people, social impact. Kemudian produk Arae ini juga memiliki fokus kepada konsep sustainable living, yang mana dengan produk ini mengajak konsumennya mengubah gaya hidupnya yang penuh kesadaran untuk meminimalisir dampak buruk terhadap lingkungan. Kemudian customer relationship, juga ada word of mouth, focus strategy yang menjadi alat pemasaran oleh Arae. Nah, yang pertama ada customer relationship. Nah, Arae ini juga terus meningkatkan kedekatannya dengan para pelanggan setianya. Bahkan Arae juga memposisikan dirinya sebagai bisnis sociopreneur dengan konsep empower people yang menghasilkan empowered person. Hal ini juga menjadi daya tarik konsumennya bahwa Arae juga fokus dalam social responsibility ya. Arae juga memiliki program
yang rutin mengadakan workshop pembuatan kain eco-printing yang ditujukan kepada konsumen setianya. Kemudian di sini juga ada word of mouth. Area ini juga memiliki komunitas eco-printing yang di dalamnya terdapat konsumen setianya. Hal ini juga yang menjadi pengaruh word of mouth dari mulut ke mulut. Kemudian area juga selalu mengkampanyekan konsep utilize of unused resource, empower people, social impact kepada calon konsumen maupun konsumen setianya hingga terdengar oleh konsumen-konsumen barunya. Kemudian fokus strategi. Di sini fokus produk dan fokus pasar dari Arae adalah konsep sustainable living, yang mana dengan produk ini mengajak konsumennya mengubah gaya hidup yang penuh kesadaran untuk meminimalisir dampak buruk terhadap lingkungan. Yang terakhir ada STP, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmentation. Segmentation berarti mengidentifikasi sekelompok orang dengan karakteristik yang sama untuk membantu dalam membedakan satu sama dengan lainnya. Dalam segmentation terdapat demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Dalam demografis yang menjadi target pasar Arae, yang pertama ada pria dan wanita, kedua generasi millennials yang fashion stylist dan menyukai eco fashion, yang ketiga kalangan menengah dan ke atas. Dalam geografis, Arae memilih seluruh wilayah di Indonesia dan Singapura. Dalam psikografis, Arae memilih orang yang memiliki gaya hidup yang berhubungan dengan alam. Dan yang terakhir perilaku atau behavior, Arae memiliki movement dalam memilih orang yang memiliki movement dalam mendukung gerakan slow fashion dengan menggunakan kain alami, pewarna alam dengan teknik eco print. Yang kedua ada targeting. Target utama pasar Arae eco print adalah wanita karir yang berusia 24 tahun ke atas, yang biasanya menggunakan gadget. Maka dari itu target pasar yang Arae fokuskan yaitu di wilayah urban. Yang terakhir ada positioning. Arae menerapkan konsep sustainable living dengan botanical print dan natural dyeing sebagai focal point produk. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami terkait progres tugas proyek yang sedang kami kerjakan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Kami berharap saran dan kritik dari Ibu dosen terkait tugas proyek yang sudah kami kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.